Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya. Kita berada di hari yang luar biasa ini, dan kita diizinkan untuk menyembah Tuhan dan datang ke rumah Tuhan di hari ini. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas segalanya Tuhan, Allah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan di hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu yang semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan di atas segalanya. Mari kita tinggikan Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, masukkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masukkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Mari kita sembah di atas segalanya, di atas segalanya. Kau yang layak. Sekarang mari kita sembah Dia, sembah Dia. Aku ada saat ini semua karena kemuliaan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Boleh lihat kanan kirinya, teman belakang berikan senyuman yang termanis. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Oke. Mari kita rasakan betapa baiknya Tuhan pada kita hidup kita. Amin. Amin. Betapa baiknya Yesus pada hidup kita. Semuanya katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita mau lagu ini dari awal. Dengan kesembuhan hati kita berkata, semuanya katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Lebih keras lagi saudara-saudara. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan sekali lagi. Kita sembah lagi Tuhan yang benar. Semuanya katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walaupun walau bagaimana di dalam
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku tuh, kau batuku dan kau kota bentengku dan pergunaku. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia gunung batu kita dan Dialah yang paling benar bagi hidup kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Raja atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kebaikan dan cinta-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Sampai kami ada saat ini Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan di pagi yang indah ini, ketika kami ada bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kami semua jemaat bersatu hati bersepakat menaikkan syafaat kami di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Dan kami juga membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya
bahwa hari-hari ini ada urapan Tuhan, ada kekuatan yang besar. Roh Kudus mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka Bapa. Mereka diberikan semangat Bapa, mereka diberikan berbagai cara dan strategi bagaimana Tuhan untuk menuntun akan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka Bapa. Menjadi jemaat yang hidupnya dalam kemenangan Bapa. Mereka menjadi jemaat-jemaat yang takut Tuhan dan cinta-Mu Bapa. Kami juga percaya semua yang diperlukan baik untuk pelayanan dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus sudah Engkau cukupkan Tuhan. Dan di pagi hari yang indah ini juga kami membawa Majelis Jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau setiap program dan rencana yang sudah tersusun, sudah mulai kami lakukan Bapak. Dan kami kembalikan itu semua untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Biarlah kami berunity bersatu hati, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan ibadah-ibadah yang akan dilakukan sepekan nanti, biarlah Tuhan berjalan sesuai dengan kendali dan arahan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk hari Senin, kalau panitia Natal akan berapat pertama, mari Tuhan Yesus berapat bersama-sama dengan setiap panitia Natal. Apa yang diperlukan Tuhan, apa yang dibicarakan Tuhan di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ketika kami datang ke rumah-Mu, firman-Mu berkata, aku memberkati Engkau dari dalam rumahku. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan setiap jemaat-jemaat yang hadir, maupun pagi maupun sore diberkati Tuhan. Dan semua Tuhan yang sakit disembuhkan. Yeremia 33 ayat 6 terjadi Tuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sudah terjadi Bapak. Tuhan, kami percaya apa yang kami perlukan Tuhan, bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang sudah Tuhan cukupi Bapak bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami katakan shalom bagi Indonesia dan kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami. Kami tercukupi Tuhan dan kami percaya bahwa 70% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan keluarga Tuhan. Kalau saat ini Engkau panggil pulang kakak terkasih yang ada di Kalimantan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi Bapak Gembala dan seluruh keluarga. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, acara pemakaman semuanya Tuhan berjalan dan dipimpin oleh Engkau Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hendro. Mari Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kebaskan semua roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengganggu kami untuk terfokus untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami terfokus Bapak, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami Bapak. Berkati Pak Hendro Tuhan, apa yang sudah disiapkan, Roh Kudus menuntunnya Tuhan, supaya dia bisa menyampaikan sesuai dengan arahan-Mu. Ini doa kami Bapak, ampuni kami, terpuji-puji nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kamu mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hai mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Engkau yang tahu Tuhan, tujuan hidup kami. Kami mau ada Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu yang kuat menguasai kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu yang kuat itu menguasai kami. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu itu menguasai kami Tuhan. Biar kami siap untuk mendengarkan firman. Sekali lagi Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Waktu ini menjadi waktu milik Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman. Kami mau siap, kami mau dikoreksi. Bungkus hamba-Mu dengan pengurapan Allah yang maha tinggi. Bungkus hamba-Mu dengan pengurapan Allah yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Kami semua di dalam pengurapan Allah yang baru, sehingga kami semua mendapatkan berkat lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita ada untuk saat ini, untuk kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang jati diri orang percaya di dalam Kristus. Tentang jati diri orang percaya dalam Kristus. Sekali lagi, mengapa ini penting? Sebagai pendahuluan ini sangat penting. Jadi diri itu yaitu mengenal pribadi diri, ya kan? Keadaan kita, posisi kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ini penting karena ini yang akan membawa kita, membawa konsep kita, akan membawa cara pikir kita untuk memiliki cara pikir yang benar. Yang mengerti katakan amin. Kita mau buka bersama-sama di dalam Efesus 1.
Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya undang Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri ya. Kita mau baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu semua baca ayat yang genap. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Nanti ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Yaitu tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kembali. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita telah belajar bersama-sama atau telah kita baca bersama-sama dari tulisan Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Yang menarik bahwa dalam tulisan ini sebenarnya berbicara tentang karya Tritunggal. Memang tidak disebut secara langsung, tetapi dalam konteks ini kita belajar atau kita melihat ada karya Tritunggal di dalam pribadi orang percaya. Sehingga dalam tulisan ini, sekali lagi, seperti saya katakan sejak awal, dengan tema judul Jadi Diri Orang Percaya dalam Kristus, itu penting. Kita penting untuk mengerti jati diri kita dalam Kristus. Karena mengapa? Yang pertama, kita perlu mengerti karena kita ini supaya tahu keadaan kita. Ya. Kita mengerti jati diri, ini supaya kita tahu keadaan kita. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah pernah saya singgung tentang konsep keselamatan, konsep penebusan. Saya ingatkan sekali lagi, konsep penebusan orang percaya itu ada 3 macam atau 3 tahapan.
Ya. Agorazo artinya dibebaskan. Maksudnya dibebaskan itu gimana? Orang percaya itu dibebaskan dari dosa. Kalau dalam penggambaran, orang yang terikat dosa dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Kemudian, apakah cuma begitu? Enggak. Konsep penebusan juga berbicara, orang percaya itu bukan hanya dibebaskan, ya kan? Orang percaya itu juga dikeluarkan dari kumpulan itu. Makanya dikatakan ex agorazo, keluarkan. Ya. Apakah cuma sekedar setelah dibebaskan keluar? Cuma begitu? Enggak. Orang percaya menjadi pribadi yang merdeka. Makanya dikatakan lutro. Pakai bahasanya. Penebusan orang percaya itu penebusan yang sudah final. Penebusan yang sudah sempurna. Makanya posisi orang percaya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5, posisi orang percaya itu memiliki suatu posisi dalam 2 Korintus 5, ayat yang ke-17. Sekali lagi ayat ini mungkin sering kali kita baca, tetapi kita perlu diingatkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ketemu? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah. Kekristenan, orang yang sudah ditebus itu dikatakan menjadi ciptaan baru. Sekali lagi ini perlu tahu posisi ini. Ya. Kalau kita percaya Yesus, kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita adalah ciptaan baru. Itu poin yang pertama. Ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana keuntungan. Sekali lagi, orang harus tahu keadaan kita. Dan yang kedua, yang perlu kita tahu, bukan hanya orang itu perlu tahu. Orang harus mengerti apa yang dilakukan ketika kita sudah mengerti. Sampai di sini paham? Karena kita akan belajar di sini nanti ada posisi, kita ngerti posisinya, baru kemudian kita akan belajar juga apa yang harus kita lakukan. Jadi ada 2 bagian yang akan kita pelajari. Sekali lagi, kita belajar bagaimana posisi kita. Setelah itu kita akan belajar bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam Kristus. Mari, bagian yang pertama. Bagaimana posisi orang percaya di dalam Kristus? Yang pertama, itu dikatakan orang percaya adalah orang-orang yang dipilih. Yang pertama, posisi orang percaya adalah orang-orang yang dipilih. Itu ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kita baca ayat ini, menurut pandangan Bapak Ibu itu apa? Bisa paham? Orang percaya adalah orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Bisa memahami kata-kata ini?
Bisa memahami kata-kata ini? Orang percaya adalah orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi antara dunia dijadikan dengan orang percaya yang dipilih, dulu mana? Ayo, belajar sama-sama. Paham kata-kata ini? Ya. Coba tampilkan ayat yang keempat. Coba tampilkan ayat yang keempat. Coba tampilkan ayat keempat. Sebab di dalam dia, yaitu di dalam Allah. Ya. Di dalam Allah telah memilih kita. Kita itu siapa? Orang percaya. Setuju? Kita ini adalah orang percaya. Sebelum dunia dijadikan. Sampai di sini dulu. Jadi, ini sambil belajar sama-sama ya. Jangan bingung, jangan bingung. Antara dunia dijadikan dengan kita yang dipilih, dulu mana? Siapa yang setuju kita yang dipilih? Ya harus bertanggung jawab. Iya, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Siapa yang setuju dunia dijadikan dulu? Dan siapa yang bingung? Bisa nangkap? Ini bisa nangkap? Bisa nalar? Saya sendiri juga bingung waktu bacanya. Ya kan? Kalau berdasarkan ayat ini, ya, orang percaya itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti orang yang diselamatkan adalah orang yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ini yang disebut dengan teori. Makanya ketika saya membaca apa? Baik, saya coba lihat dari terjemahan King James, ya. Itu disebut predestination. Predestinasi. Nah, itu kalau kita belajar predestinasi adalah keselamatan manusia yang merupakan hak prerogatif Allah yang di dalamnya tidak dipengaruhi oleh unsur apapun dari pihak luar termasuk manusia. Sekali lagi, predestinasi adalah hak prerogatif Allah di dalam memilih, ya, di dalam memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Dan itu merupakan di luar pihak dari campur tangan manusia. Jadi orang percaya itu diselamatkan, itu dikatakan menurut teori predestinasi itu diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Memang pemahaman ini agak sedikit mungkin bagi kita yang enggak ngerti, apa mungkin. Tetapi itulah, berdasarkan ayat, bukan cuma ayat ini saja sebenarnya. Kalau kita belajar bukan sekedar ayat ini saja. Tentang keselamatan, penentuan keselamatan, itu sebelum dunia dijadikan, itu bukan sekedar ayat ini. Ada beberapa ayat. Hak bebas. Apa pengaruh hak bebas? Pernah dengar? Apa pengaruh hak bebas? Kalau memang itu sudah ditentukan. Ya kan? Sekali lagi, apa pengaruh hak bebas ketika itu sudah ditentukan? Hak bebas adalah hak untuk kita melakukan. Jadi mewarnai. Ketika saya juga baca suatu tafsiran, hak bebas itu hak untuk mewarnai apa
apa yang sudah terkandung, apa yang sudah terjadi di dalam predestinasi ini. Jadi orang percaya kalau sudah dipilih, sekali, orang percaya kalau sudah dipilih untuk diselamatkan, bersyukurlah. Karena apa? Ini bukan sekedar orang dipilih itu bukan sekedar hal yang sia-sia. Kalau kita nanti belajar dengan pilihan ini, dengan akan membawa suatu konsekuensi, akan membawa suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya kerajaan kekal, kehidupan kekal akan terjadi bagi orang percaya. Karena sekali lagi, di dalam hak pilihan untuk diselamatkan, tidak semua orang. Saya ulang sekali lagi, di dalam hak keselamatan, dalam pilihan, tidak semua orang. Karena pilihan itu pada awalnya. Makanya ketika menurut ayat ini, memang ayat ini ada juga pandangan, ini kalau ini pandangan predestinasi menurut Santo Agustinus, bab gereja yang pertama, yang saya ulas. Nanti ada beda lagi menurut pandangan Joel Calvin. Ya. Tetapi bagi saya sendiri ketika saya juga pernah membaca beberapa literatur. Literatur ini adalah literatur yang memang sekali lagi pada mulanya ketika kita mendengar, kita enggak begitu paham, enggak begitu ngeh. Tetapi dengan ini sebenarnya ini akan membawa bahwa berbahagialah kalau kita jadi bagian orang-orang yang dipilih Allah. Ya, sekali lagi, berbahagialah kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih Allah. Nah, kita melihat lebih jauh. Pilihan Allah itu bukan hanya sampai di sini saja. Makanya pilihan Allah itu memiliki suatu tujuan dan apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, ada satu posisi, pasti ada suatu tujuan. Dengan keadaan orang-orang yang dipilih demikian, apa yang harus dikerjakan? Yaitu ingat ayat yang keempat B, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sekali lagi, orang percaya itu memiliki suatu tujuan ketika dipilih. Tujuannya itu apa? Kudus. Tujuannya itu apa? Tak bercacat. Saya pun juga saya mencoba. Ada memiliki arti yang berbeda. Kalau kita mungkin melihat sekilas, kudus dan tak percaya itu hampir-hampir sama. Kudus itu memiliki arti memang suci, kudus atau murni. Tetapi di dalam satu bentuk tulisan tafsiran juga dari bahasa kudus itu sendiri, itu memiliki arti yang berbeda, yaitu apa? Dipisahkan. Ya, sekali lagi, kudus itu berarti dipisahkan. Hampir sama dengan konsep penebusan ex agorazo, dikeluarkan, dipisahkan. Itu kudus. Sampai di sini paham ya? Nah, bukan hanya sekedar kudus, dikatakan tak bercacat. Tak bercacat ini juga memiliki arti tidak bersalah atau memang tidak bercacat. Memiliki arti bahwa kehidupan itu tidak bernoda. Kalau kudus itu ada sikap yang dikeluarkan dari lingkungan, paham?
Kudus adalah sikap yang dikeluarkan dari lingkungan yang berdosa. Tak bercatat adalah sikap ketika kita sudah ada. Dipisahkan, kita harus menjadi pribadi yang tidak bernoda. Paham pemahaman ini? Sekali lagi saya ulangi. Kalau kudus itu adalah sikap kita dikeluarkan dari lingkungan yang berdosa. Ya, paham ya? Coba dibuka 1 Petrus 2 ayat 9. Dikeluarkan. Ini adalah tulisan daripada Petrus, ya kan? Kita tahu tulisan ini. Dan seringkali kita baca dalam tulisan ini. Ini menyinggung pada kehidupan kita. Tetapi kamulah ini siapa? Yaitu orang percaya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Poinnya pertama. Orang percaya itu bangsa yang terpilih. Kita ini adalah orang yang terpilih. Untuk apa? Menjadi imam. Ngerti pemahaman imam? Imamat Rajani itu ngerti? Bisa memberikan tulisan? Pemahaman Imamat Rajani. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Benar. Imamat Rajani. Pemahaman Imamat Rajani. Paham? Imamat Rajani itu berbicara. Imam keimaman. Imam di dalam perjanjian lama itu memiliki arti apa? Imam di dalam perjanjian lama itu memiliki arti itu menjadi satu penghubung. Ya. Imam itu menjadi satu penghubung antara manusia yang berdosa dan kepada Allah. Makanya imam itu menjadi satu penghubung. Dia akan berdoa kepada Allah untuk dia berdoa kepada Allah untuk umat. Nah, posisi orang percaya sekarang ini apa? Imam. Engkau dan saya dipilih untuk menjadi imam. Makanya konsep yang salah, pelayan Tuhan itu cuma yang ada di depan. Paham? Konsep yang salah, pelayan Tuhan itu cuma yang berdiri di depan. Dengan ayat ini kita mengerti bahwa imam itu juga berarti orang percaya, berarti saudara yang duduk di bawah, saudara yang memuji Tuhan, saudara yang sedang berdoa, saudara sebagai penerima tamu, saudara yang melayani cuma engkau menyembah, memuji Tuhan, engkau adalah imam. Engkau adalah pribadi yang sedang menghubungkan dengan Allah, berseru kepada Allah. Itulah posisi sebagai imam. Oleh sebab itu bagaimana kelanjutannya? Imam itu adalah harus kudus. Sama, dipisahkan. Dan seorang imam selanjutnya. Imam adalah umat kepunyaan Allah. Kalau kita ngerti ayat ini saja, itu sudah luar biasa. Kenapa? Orang percaya itu ada jaminan dalam Tuhan. Ketika engkau dalam lembah kekalam, jangan takut. Engkau adalah umat kepunyaan Allah. Dan engkau ada jaminan untuk dipelihara oleh Tuhan. Ketika engkau sakit, Tuhan pun ada. Jangan takut, engkau kepunyaan Allah. Engkau akan dibawa di dalam penyertaan Allah. Mungkin ketika engkau sendiri, jangan takut. Engkau adalah bangsa yang terpilih. Engkau adalah kepunyaan Allah. Dan engkau sedang dijamin oleh Allah. Makanya ketika belajar ini, belajar kita mengenai belajar ini, itu sebenarnya sudah luar biasa. Kenapa? Posisi orang percaya, itu luar biasa. Saya sedikit teringat. Siapa yang masih keluar hari Senin? Kalau saya khotbah seringkali saya singgung karena saya pasti Senin.
Senin itu tentang umat pilihan Allah. Betul? Saya sebutkan saja langsung. Ulangan 7. Betul ya, ulangan 7 ya. Ulangan 7, 1:11. Itu tentang bangsa Israel. Itu, kalau saya menemukan sesuatu yang baru, itu saya tulis. Makanya ketika setelah saya selesai misbah keluarga, saya tulis, saya buat suatu outline. Itu tentang aku dipilih, ya. Yang mengikuti misbah pasti tahu. Itu kalau dalam ayat yang ke-1 dan ke-2, dalam ulangan 7, itu disebutkan, aku ini bangsa yang kecil. Ya kan? Aku bangsa yang kecil dan aku adalah bangsa yang tidak kuat. Itu adalah pengakuan daripada bangsa Israel. Tetapi yang unik, bangsa Israel dapat menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar di padang gurun. Iya kan? Loh, kalau dipikir itu enggak mudeng. Perjalanan padang gurun, keluar dari padang gurun, dari bangsa yang dijajah. Bangsa yang dijajah keluar, dan di dalam perjalanan padang gurun, diajar berperang. Melawan bangsa Het, bangsa besar-besar. Itu sebenarnya enggak mudeng. Kenapa saya katakan enggak mudeng? Kalau kita belajar mental bangsa Israel di Mesir, itu adalah mental orang jajahan. Mental orang jajahan itu bukan mental orang berperang. Setuju? Mental orang jajahan itu bukan mental orang berperang. Mental orang jajahan itu mentalnya itu mental kepenak. Yang penting makan, yang penting nyumbang tenaga, kerja keras sedikit gak apa-apa. Yang penting bisa makan. Tidak pernah terpikirkan dalam orang yang dijajah. Sulit berpikir untuk lepas. Kenapa? Kesempatan itu sulit. Ini ketika dibawa, disuruh melewati bangsa yang lebih besar. Mungsuhnya lebih besar, makanya ayat yang ke-1 dan ke-2. Itu engkau akan melewati bangsa yang besar, engkau sedikit. Tetapi yang unik adalah, karena Israel itu dipilih. Ayat yang 1 dan ke-2, outline-nya. Ada penyertaan Tuhan. Ada jaminan. Berperang. Loh, Emot ketika berperang melawan bangsa yang dalam kejadian, Keluaran 8, yang Musa mengangkat, itu melawan bangsa apa? Amalek ya? Betul ya? Kalau dipikir gak mudeng lagi. Lagi perang bres. Senjatanya cuma apa? Angkat tangan. Betul? Musa angkat tangan, menang. Iya kan? Musa turun tangan, kalah. Orang disuruh angkat tangan terus. Coba. Suruh angkat tangan 10 menit saja. Ya, makanya dalam cerita itu apa? Tangan Musa ditopang. Itu pun sebenarnya nggak gampang. Itu pun nggak gampang. Itu menunjukkan satu sikap penyerahan. Makanya di dalam perjalanan bangsa Israel, itu adalah perjalanan yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Cuma mengangkat tangan, menang. Iya kan? Tetapi itulah bukti penyertaan Tuhan.
Kalau dilihat selanjutnya, ada pengususan. Bangsa Israel dikhususkan. Bangsa Israel itu dikhususkan untuk menjadi bangsa yang kudus. Pasti. Ingat juga ketika melawan Ai, ya kan? Ketika melawan Ai, dosa. Sudah. Lawan bangsa kecil kalah. Itu untuk memberikan satu pembelajaran sebenarnya. Bahwa bangsa ini harus betul-betul mengandalkan Tuhan, dibawa untuk pada hidup yang berkenan. Itu kalau kita belajar di Ulangan 7. Dan itu pun sama sebenarnya kalau kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang dipilih. Dan engkau sebagai umat kepunyaan Allah, engkau sedang dijamin, engkau sedang dibawa kepada apa? Hidup kudus dan tak bercacat. Dan itu sedang Tuhan bawa. Dan itu proses, enggak enak. Ya. Apalagi kalau bicara, sekali lagi, berbicara dengan kehidupan sekitar. Enggak enak untuk hidup kudus. Iya kan? Kalau ini bicara tentang gadget. Kalau tadi, Voice Pentecost. Itu kembali, coba kalau dibayangkan. Kita, seberapa kita ketika kita pegang gadget, handphone. Kita pegang handphone untuk kemuliaan. Ya. Maaf. Yang dipikir maaf, Pak. Kadang-kadang kalau di handphone itu centung. Cepetan. Iya kan? Ada WA sedikit aja sudah gelagapan. Ya. Makanya kalau kepingin fokus, handphone betul-betul. Ya kalau bisa memang matikan. Kalau sudah tahu saya di ibadah, enggak usah ngebel, enggak usah WA. Sudah putusi sendiri. Karena aku enggak bakal ngangkat. Saya silent. Kadang-kadang orang bel. Cuma saya enggak tak tampani. Enggak tak gubris, enggak peduli pesenan. Loh kadang-kadang maaf. Kalau tempat saya itu teleponnya itu telepon duit pesenan. Kadang-kadang di gereja pun ditelepon polisi, yang sering telepon yang harus itu polisi itu harus. Kadang-kadang itu polisi telepon itu, Pak pesen. Saya tahu, saya enggak peduli Allah mau pesen enggak. Pokoknya nanti setelah ibadah. Supaya apa? HP betul-betul tidak mengganggu. Iya kan? Memang HP kita untuk belajar. Tetapi banyak juga ketika lewat HP kita akan terjerumus. Banyak juga. Maaf, saya pun juga pernah mengalami. Saya jujur. Iya kan? Kalau kita enggak waspada pun kita akan mengalami. Akan terjebak, akan masuk ke situ. Makanya bijaksanalah ketika engkau pegang HP. Ya. Karena itu bisa menjadi satu malapetaka. Ya. Bijaksanalah. Nah, kembali. Kenapa? Kita ini harus kudus dan terpercaya. Yang kedua, posisi orang percaya itu bukan hanya orang-orang yang dipilih. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang diangkat jadi anak. Itu ayat yang kelima. Dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya pun juga ketika baca kata-kata ini dari bahasa Inggris, itu dipakai kata
diangkat, diadopsi. Ya. Kata yang dipakai diangkat itu kata-kata yang dipakai itu yaitu kata adopsi. Ya. Adopsi itu memiliki arti bahwa kita diangkat, itu kalau dilihat dari bahasa Yunani ya, adoption, itu memiliki arti bahwa kita itu diangkat menjadi anak laki-laki. Itu lebih jelas. Kata-kata ini ketika dilihat dari bahasa Yunani itu dipakai kata-kata yaitu diangkat menjadi anak laki-laki. Mengapa dikatakan dipakai kata anak laki-laki? Karena di dalam sejarah Yahudi itu anak laki-laki itu adalah anak yang sebagai ahli waris. Ya kan? Diangkat menjadi anak yang sah, ahli waris. Ya. Dan itu merupakan sebenarnya itu merupakan satu kebanggaan. Ya. Orang percaya itu diangkat jadi anak, itu sebenarnya suatu kebanggaan. Karena mengapa? Karena posisimu sebagai anak, maka engkau akan memiliki hak sebagai anak. Ya. Orang yang diangkat sebagai anak akan memiliki hak sebagai anak. Yaitu tadi, ahli waris. Ya, ahli waris. 2, memiliki arti juga didengar oleh bapaknya. Permintaannya itu didengar. Coba, masa anak ketika ngomong, makanya dalam Matius 7, ketika anak minta roti, masa mau dikasih batu, betul enggak? Anak minta roti pasti dikasih roti. Seperti bapak ibu aja lah, gak usah jauh-jauh. Punya anak semua, yang di sini kan punya anak kan ngerti. Arti punya anak kan ngerti. Masa anaknya mau minta yang kita mampu. Yang jelas orang tua ketika memberi itu pasti memiliki satu prinsip yang berguna. Setuju? Ya. Orang tua memberi itu memiliki prinsip berguna. Anak minta misalnya, ini lagi musim kenaikan kelas. Mah, sepatuku lagi bodol, misalnya. Sobek, sudah mengap-mengap, nah, misalnya satu contoh ya. Ya kan sudah, karena punya anak laki-laki, anaknya, ya kan. Karena saya sendiri juga pernah ngalami. Saya itu dulu kalau sekolah punya sepatu setiap tahun itu rusak. Enggak tahu kaki saya ini kaki yang jelek atau enggak. Itu enggak tahu. Setiap tahun mesti rusak. Atau mungkin waktu itu belinya yang murah yang enggak tahu. Pokoknya tiap tahun rusak. Belum 1 tahun itu sudah mangap-mangap. Atau saya sendiri terlalu aktif. Kalau enggak benar ya dididik dong. Benar enggak? Sama. Kalau anaknya enggak benar, ya dididik. Tapi kalau anaknya benar, akan diberikan reward. Posisi kita sebagai anak ini gimana sekarang? Engkau sebagai anak gampang apa anak beneran? Maaf, kalau engkau menjadi anak yang mungkin masih senangnya bejut muter baik. Jangan heran kadang-kala diizinkan Tuhan dalam didikan. Itu apa? Karena sedang mengajar kita untuk kita mengerti posisi kita sebagai anak. Karena anak itu harus dididik. Kekristenan di dalam proses itu harus ada didikan. Dan itu harus terjadi. Dan yang ketiga, ini saya jelaskan secara langsung semua karena waktunya ini, karena masih ada 2 poin lagi. Posisinya, yang ketiga, di samping di dalam Kristus kita itu dipilih orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diangkat jadi anak. Yang ketiga, posisi orang percaya, yaitu dalam Kristus, yaitu orang-orang yang
selamatkan. Itu dalam ayat yang ke-7 dan 9. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Rupanya posisi yang ketiga di samping sebagai orang-orang pilihan, di samping sebagai orang yang diangkat sebagai anak, di samping sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita ini sudah ditebus. Dan Korintus mengatakan engkau itu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya kan? Dan sekali lagi, di dalam penyelamatan ini tidak ada paksaan. Di dalam penyelamatan tidak ada paksaan. Mungkin, maaf, di antara kita pun masih ada yang belum percaya. Bisa jadi. Karena sekali lagi, penyelamatan, pengakuan percaya kepada Yesus adalah pengakuan pribadi. Pengakuan kepada Yesus adalah pengakuan kepada pribadi. Bukan karena apa? Aku ikut mamaku, aku ikut papaku, anak-anak keluarga ke gereja, aku ke gereja. Engkau ada di sini, itu kan adalah pengakuan pribadimu kepada Yesus. Karena salah besar engkau ada di tempat ini. Karena engkau juga berpandangan. Ini cuma hari Minggu. Aku ke gereja. Kalau aku enggak ke gereja, aku akan diomai. Kalau aku enggak ke gereja, aku akan dibesuki. Kalau aku enggak ke gereja, aku akan Sekali lagi. Konsep daripada ibadah. Engkau melakukan di sini. Karena engkau percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Dengan konsep ini akan membawa konsep penebusan. Penebusan itu bukan karena perbuatan baikmu. Penebusan itu bukan karena engkau pintar, engkau kaya, engkau apapun, bukan. Penebusan itu murni adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya. Dan yang keempat, posisi orang percaya itu apa? Yang pertama tadi, sebagai orang pilihan Allah. Sebagai orang yang diangkat sebagai anak. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Yesus. Dan yang keempat, orang-orang itu, jadi diri orang percaya itu apa? Orang-orang yang mendapatkan materai Roh Kudus. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi pada bagian yang keempat ini ingin menjelaskan jadi diri orang percaya bahwa ketika engkau sebagai orang percaya, engkau itu sudah dimeteraikan. Ya. Makanya sejak awal saya katakan ini adalah proyek Allah Trinitas. Ya kan? Allah penentuan pemilihan. Dalam Yesus akan ada penebusan dan dimeteraikan lewat Roh Kudus. Ini adalah karya Trinitas. Meskipun tidak disebut secara gamblang, tetapi kita bisa melihat di dalam Efesus ini itu akan menunjuk kepada karya Trinitas. Ada Allah Bapa dalam pilihan sejak dunia dijadikan, ya kan?
ada penembusan di dalam Kristus, dan ada pemeteran dalam Roh Kudus. Sekali lagi, pemeteran ini begitu penting. Kata meterai itu sebagai tanda sah. Ya, kalau kita ngerti meterai akan dipakai untuk itu, untuk sebagai tanda sah atau juga untuk menunjuk bahwa itu memiliki satu kekuatan hukum. Ya kan? Makanya kata yang dipakai spragiso yaitu dikatakan sedang memasang segel atau meterai. Atau dapat dikatakan sedang mengamankan dengan segel atau meterai. Atau bisa dikatakan juga sedang menandai dengan meterai. Sekali lagi, ini penting. Orang percaya diberikan Roh Kudus. Ini sebenarnya untuk mengawal. Sekali lagi, orang percaya dimeteraikan. Sekali lagi konsep ini seringkali saya singgung. Orang percaya, ketika percaya orang itu didiami oleh Roh Kudus. Ya, makanya ketika orang percaya secara pribadi, orang akan didiami secara oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menjadi segel, akan mengawal, akan membawa, sampai pada akhirnya apa? Yaitu tujuannya itu jelas. Makanya sekali lagi, setiap posisi itu pasti membawa satu tujuan. Tujuannya itu jelas, yaitu apa? Supaya orang percaya itu memperoleh seluruhnya. Ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Coba dibuka di dalam Roma, ini sebagai ayat yang terakhir. Roma 8. Roma 8 ayat 16. Ini menunjuk kepada bagaimana Roh Kudus itu, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, ya kan? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi anak itu akan menerima bersama-sama untuk diam. Makanya dalam sebenarnya tadi yang tidak singgung, itu akan bersama penebusan itu, Yesus itu sebagai kepala. Kita sebagai tubuhnya. Dan kalau penggambaran digambarkan lebih jauh dalam Wahyu, kita akan dipersiapkan jadi mempelai Tuhan. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Dan jika kita adalah anak dan kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan. Yang 16, Roma 8:16. Nah, ini berbicara Roh Kudus. Maksudnya apa? Roh Kudus itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi Roh Kudus ini akan mengawal. Maksudnya itu akan mengawal. Jadi sampai penggenapan itu terjadi. Makanya dikatakan Roh Kudus itu akan bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17 tadi yang dikatakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Maksudnya apa? Orang yang percaya itu akan dipermuliakan bersama dengan kita. Itu dikawal dengan ayat yang ke-16. Roh Kudus itu akan bersaksi bersama dengan kita. Kamu ini paham? Jadi Roh Kudus itu akan mengawal. Sampai kita memperoleh janji yang sepenuhnya dari Allah. Makanya ketika membaca ayat ini, sebagai ayat yang terakhir tadi, Roma 8 sebentar. Kalau membaca ayat ini, kita masih, ini adalah bentuk teologianya. Tetapi ayat yang ke-31, sampai ayat yang ke-39, itu bentuk
bagaimana prosesnya. Ayat di atasnya itu bentuk teologinya, bahwa Roh Kudus akan bersaksi bersama kita, memberikan kekuatan. Kalau kita lihat dalam konteks selanjutnya ayat 31, itu kita akan melihat akan keyakinan. Sebab apakah yang akan dapat kita lakukan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang melawan kita? Kemudian ayat yang ke 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu menuju kepada apa? Akan terjadi di dalam proses kehidupan, akan banyak terjadi tantangan. Ya. Kekristenan itu akan mengalami tantangan. Jadi proses penganiayaan itu sangat mungkin. Saya kemarin tuh mendengarkan YouTube-nya istri saya tuh tentang pelegalan LGBT. Itu di negara bagian Amerika di mana malah sekarang Kristen yang menentang itu mulai dikejar-kejar. Ingat, malah kebalik kan? Kita berdiri pada kebenaran firman yang tidak mengakui adanya LGBT. Setuju ya? Tetapi di negara-negara bagian tertentu, mulai terjadi. Orang yang tidak percaya LGBT, malah akan dikejar-kejar. Termasuk orang Kristen. Ini pun bisa akan terjadi di tempat kita, Indonesia. Akan ada masanya, mungkin kau pun akan dikejar-kejar. Sekali lagi, kalau engkau tidak tahu posisimu sebagai orang yang memiliki jati diri dalam Kristus, maka engkau akan kalah. Engkau mungkin akan diremehkan. Di masa-masa yang akan datang, orang ke gereja mungkin akan lebih dibatasi. Bisa. Ya. Orang sedang mencari Tuhan di dalam gereja, mungkin akan semakin lama akan semakin dibatasi. Bisa. Dan kalau engkau tidak membangun dari sekarang jati dirimu di hadapan Tuhan, engkau adalah menjadi bagian orang-orang yang kalah. Sekam, ilalang gandum pasti akan dipisah. Pada dewasa ini, orang-orang yang sungguh dan orang yang tidak sungguh pasti dipisahkan. Sebagai pesan firman Tuhan, milikilah jati diri yang jelas di dalam Tuhan, dalam Kristus. Yang pertama, apa tadi? Sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai orang-orang yang diangkat sebagai anak. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang diselamatkan atau ditebus oleh darah Yesus. Yang keempat adalah sebagai orang yang dimanteraikan dengan Roh Kudus. Itulah jadi diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang bangkit semua. Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Kami memuji dan menyembah.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan, oh, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkah. Terima kasih hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidup. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Waktu selanjutnya saya akan bagaimana? Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu kasih Bapa, terima kasih kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu ada bersama kami. Kami percaya kuasa-Mu yang begitu kuat melingkupi dan menaungi kami.
Karena kuasa-Mu yang begitu kuat di kehidupan kami memampukan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Kau boleh menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk isi hati-Mu yang Tuhan sudah sampaikan buat kami dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar berbicara tentang identitas kami sebagai orang percaya, supaya kami sungguh-sungguh menyadari, supaya kami hidup sebagaimana yang Tuhan rindukan sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Materaikan firman Tuhan itu dalam hati kami, agar firman Tuhan itu menjadi hidup, dan firman Tuhan itu berakar dan terus bertumbuh, membawa kehidupan rohani kami terus tetap kuat, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap tegar dalam Tuhan. Sekalipun ada proses, ada tantang yang kami hadapi, tapi kami adalah orang-orang yang Kau pilih. Kami adalah menjadi umat-umat kesayangan-Mu. Kami adalah orang yang telah dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang telah dimateraikan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu oleh kuasa firman-Mu, yaitu oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan setiap kami hadir pagi hari ini, tidak seorang pun yang Kau lewati. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Roh yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus Engkau berikan kekuatan dan kemampuan serta hikmat-Mu, supaya dapat mengerjakan setiap pelayan yang Tuhan percayakan, supaya apa yang dia lakukan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, kami rindu penyertaan Tuhan yang sama, yang terus Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, agar setiap kami boleh kembali tiba di tengah-tengah keluarga kami dengan baik, dan tidak kurang suatu apapun. Dan sukacita Tuhan yang telah kami terima hari ini dapat kami rasakan di tengah keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan dalam ibadah kami yang kedua. Kami rindu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang sama terus Tuhan nyatakan, sehingga umat Tuhan yang hadir dalam ibadah yang kedua boleh menikmati berkat Tuhan sebagaimana Tuhan berkati kami dalam ibadah pertama ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi kami semua lewat ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari saudaraku dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini tangan kami Bapa, kami angkat di hadapan Tuhan. Kami rindu tangan-Mu yang kuat penopang kami. Kami rindu tangan Tuhan yang kuat memegang kami, supaya kami tetap terus menjadi umat Tuhan yang terus hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang telah dinyatakan bagi kita lewat putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, serta kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.